Brum brum ngeng. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anama Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue itu sih. 3 kata buat film F1. Oke. F1 the movie ini apa 3 kata lu bos? Oke, gue dulu ya. Dari gue, ego anak tua. Gue anak tua. Lu sih. Info joki gacor. Itu gue. Kalau gue idealis yang bener. Bener ya. Terbukti soalnya. 3 kata yang bener kayak dia doang ya. Iya. Itu kayak iya. Karena gue adalah orang bener di sini. Iya, lu yang paling Bener, bener deh. bener deh bang. Premisnya Mas Tusik apa tuh? Premisnya film ini menceritakan tentang Sonny Hayes yang kembali setelah 30 tahun dia tidak balapan F1, dia akhirnya balapan lagi sebagai ya orang tua lah. Ikut di tim Apex GP, sebuah tim yang jelek gitu. Yang semua orang tahu timnya jelek. Dia ada di tim itu dan dia berusaha untuk memenangkan si balapan F1-nya. Oke. Gitu. Membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pembalap sejati gitu. Premisnya gitu kurang lebih lah. Sang sejati. Kalau karakternya bos? Oke, di sini ada direkturnya dulu, Joseph Kosinski. Dia tuh yang ngebuat Tron Legacy juga, yang ngebuat Top Gun Maverick, yang ngebuat Top Gun yang ketiga dan Spesialis popcorn ya. spesialis popcorn movie gitu. Terus di sini produsernya menariknya ada Lewis Hamilton. Iya, gue lihat. Itu produser deh. Dia jadi termasuk salah satu produser gitu. Kayaknya ini dia penyumbang. Penyumbang karena dia Eksekutif memang produser. ngincer realis gitu kan sebenarnya film ini awalnya. Terus buat cast-nya ada Brad Pitt, dia yang mainin Sonny Hayes. Terus ada Kerry Condon, dia yang mainin Kate McKenna, pacarnya Sonny Hayes. Terus Damson Idris, itu yang mainin Joshua Pierce, teammate-nya. Terus ada si yang terakhir Ruben itu dimainin sama Javier Alonso. Bardem. Ruben Carpentes. Jadi geprek deh. Carpentes benar. Itu yang mainin Javier Bardem. Dan sisa case-nya adalah entire grid F1 2024 gitu. Jadi ada Max, ada Norris, ada Piastri dan lain-lain gitu. Ada jagoan lu tuh bang. Ada jagoan gue. Ada screen time-nya sih. Ada dia. dia tanda tangan topi di situ. Iya, ada dia. Kayaknya ini film tentang balapan nih. Tentang F1. Tentang F1. Menurut gitu. lu secara audio gimana? Secara audio mantep banget menurut gua. Karena gini, di film ini lu berasa banget di dalam mobil F1-nya gitu. Suaranya tuh bener-bener kayak yang wah, ini V6 hybrid gitu kayak yang kayak gitu lah. Iya, setuju gue. Itu sound effect gila. Itu di luar suara mesin juga suara ban kena kerbnya, terus suara pit stop yang tuh mantep. Kayak di Iya. Cars ya. Kayak di Cars ya, bener Luigi. gitu. Iya. Kayak Luigi. Nah, sound effect di film ini kalau dari kemarin kita bilang standar Hollywood, inilah standar Hollywood itu gitu loh. Sebagus ini harusnya dengan definisi standar sound effect seenggaknya di sini gitu. Terus nggak lupa juga scoring di sini buat opening F1 itu ngebikin langsung si Hans Zimmer. Hans Zimmer ini yang ngebikin banyak lah scoring Oppenheimer, di Inception. Nama-nama besar lah dia. Iya, dia tuh spesialis scoring memang gitu. Buat audio film ini mantep pokoknya. Gitu. Lu suka ya? Senang lu? Sih. Mantepnya kayak mantep. Mantep bener. Mantep banget soalnya. Kalau dari sisi visualnya gimana sih? Nah, kalau dari sisi visual menurut gue sebenarnya tidak kalah mantep gitu. Dari sisi visual gue tuh suka banget bagaimana mereka berhasil merecreate. Gue gak tahu ya merecreate apa enggak ya. Atmosfer dari balapan race week beneran gitu. Nah, ini gue sebagai orang yang nonton F1 ya. Iya, Di 2024 kemarin tuh, tahun kemarin gue nonton. Memang ada fancam yang bocor gitu. Orang setelah race F1 yang benerannya itu mereka syuting ada mobil Apex GP itu lagi balapan, ada Ferrari di situ, ada Red Bull, ada McLaren dan lain dan mobil-mobil ini bersama mobil Apex GP ini di track. Jadi memang beberapa track kayak Spa mungkin kayak Spa yang ada ya di film ini. Spa, Hungari, terus Dubai itu yang ada itu memang di take setelah race. Makanya penampakan driver di sini pun banyak banget kan. Kayak Max ada, Lewis ada gitu, Oscar ada. Iya, Easter egg. Easter egg. Bahkan
shot-shot yang ini ya, yang awal-awal mereka datang ke Ke pedok. ke pedok ya sebelum race gitu. Iya. Itu beberapa memang ada dari yang scene asli gitu, kayak yang Emang beneran. driver lagi datang terus Iya. direkam aja, oh Max lagi ngapain nih, terus ada Norris lagi tanggalan topi, nah itu diliatin gitu dan dimasukin ke filmnya gitu. Itu fan service ya. Dan service sih Iya. menurut Nah, gue. itu tuh gue suka banget bagaimana atmosfernya mereka berhasil encapsulate di film ini. Seakan-akan, ini gue yakin ya, teman-teman yang nonton film ini tapi nggak ngikutin F1 ngerasa Apex GP itu pasti tim beneran. Iya. Gue yakin lo pasti akan merasa itu karena emang mereka berhasil menampilkan bahwa ini loh Apex GP emang tim yang balapan yang masuk ke grid startnya si F1 gitu. Iya. Mereka berhasil ngasih lihat itu dan at the same time mereka juga ngasih lihat POV si F1 drivernya pakai kamera yang bagus. Karena kalau Iya, misalkan kita nonton yang iya. beneran burik Iya kan? Ya gimana ya? Iya. Kameranya wireless. wireless atau juga kameranya harus kecil, nggak boleh ngeganggu performa tim yada-yada Iya. kan. Jadi beda nih ketika nonton yang ini. Mungkin kalau tadi untuk teman-teman yang tidak biasa nonton F1 akan senang karena beneran kayak nonton F1. Untuk teman-teman yang biasa nonton F1, nonton ini tuh kayak, wih, oh gini ya kalau pakai kamera bagus. Iya. Gitu. Oh ini Iya, ya feel iya, race-nya iya, kalau pakai iya, kamera iya, bagus. Gini kah kalau HD gitu. Iya, 4K kayaknya bagus dia. Ini IMAX sih. IMAX. ini. Oh, ini IMAX. IMAX. Gokil, gitu. gokil. Nah itu secara visual emang mereka berhasil lah untuk ngasih lihat film si balapannya gitu. Kalau dari segi actingnya Brad Pitt. Brad Pitt, Memang spektrum dia di sini. Iya. film-film action. Film Iya. action gitu. Tengil-tengil kan. Gua nggak ngebahas case-case lainnya karena menurut gua film ini berputar di highest ya. Sony Hayes the movie ya. Iya, highest the movie nih. Iya. Kalau nggak ada mobil highest the movie jadinya gitu. ya actingnya menurut gue berhasil gitu, tengil-tengil lu dan dia bisa berhasil ngebuktiin bahwa tengilnya adalah Bener. bener. Iya. Itu menurut gue bagus itu. Dan ya kayak biasa Brad Pitt ya nggak begitu keluar dari Karakternya, Brad Pitt-nya, iya. kayak The Rock jadi The Rock aja. Mm-mm. Itu sih paling. Tapi lu nemuin hal menarik di film ini? Gua tuh sangat suka gimana kan F1 The Movie ini ya, yang gua tahu dia tuh adalah bahan promo biar kita nonton F1 yang aslinya nih, Nah, emang untuk promo apa F1 ya. F1 series F1 gitu, Iya, apakah balapan F1 yang asli gitu. Menurut gua dari promo-promo yang diberikan ya dengan cara yang tadi apa menyatukan si apa namanya Real Tony dan Hayes, fiksi. real dan apa Film. filmnya gitu yang ada setelah race dimunculin mobilnya, terus penonton yang nonton saat itu langsung bisa ngeliat ih lagi syuting gitu, itu oke gitu. Terus bahkan mereka ngeluarin ada akun Instagramnya sendiri Apex GP gitu, pas tahun lalu tuh ada Instagram gitu ya? dia tuh dibikin akun Instagramnya, fungsinya biar akun Instagram ini kayak akun-akun Instagram yang tim yang beneran kayak tim Ferrari, kayak McLaren itu kan suka ngeluarin gitu kayak oh race week nih yang menang, terus driver mereka finishnya di posisi berapa. Nah Apex GP ini walaupun mereka tim fiksi, mereka tetap ngeluarin itu sampai awal 2025 kemarin gitu. Jadi gue sangat suka gimana F1 benar-benar memanfaatkan momentum mereka ngeluarin film ini untuk mempromosikan F1 gitu loh. Gue sangat Itu suka lah menarik sih. Itu menarik sih. sebagai apa materi promo gitu, keren banget. Ini hitungannya dia promonya dua ya, satu promo si F1-nya, si F1 sebagai franchise dan F1 sebagai film. Iya. Jadi kayak yang satu ngepromoin yang satu juga ngepromoin yang satu. Iya, jadi salah Ngerti satu gak sih? lain. Iya. Dan Agensi itu yang sih mantep kalau ngomongin Iya, gokil tuh. menariknya juga ya. Hah? Yang seru itu gue inget banget F1 movie ini rilis di Race Week Silverstone di Iya. Inggris gitu. Iya. Nah di week itu ada underdog dari tim Kick Sauber, Nico Hülkenberg, dari awal karirnya sampai tahun ini sampai Silverstone kemarin itu dia nggak pernah podium sama sekali. Di minggu itu dia podium, jadi benar-benar kayak filmnya gitu, tim underdog bisa menang gitu loh. Dan udah tua Dan drivernya. dia tua banget, dia 38 tahun dan buat atlet ya lu tau lah, buat atlet 38 tahun tuh tua banget. Udah gak prima lah, jauh dari prima gitu ya. Kalau lu Ya hal yang menarik dari film ini. Dari hal yang ini sebenarnya kayak preferensi gue aja sih. Gue tuh selalu suka film-film yang menunjukkan etos kerja yang apa ya, yang gigih gitu. militer. Karena di film ini kita dikasih lihat nggak militer sih. Gue sebenarnya gue mikir dulu. Iya, gue mikir dulu. Kayak salah deh gitu.
Kayaknya nggak militer, gue inilah apa etos kerja atlet lah. Gue bakal ngambil ke atlet gitu, karena mereka aiming for something kan, aiming untuk menang, aiming untuk sukses, aiming untuk whatever it is gitu lah. Gue selalu suka sama film-film yang seperti itu. Nah, di film ini kelihatan banget gitu kontrasnya antara si Sonny Hayes dengan Joshua Pierce. Iya. Ya kan, yang satu Joshua Pierce kayak wah hidup glamor, fame, money, girls, drinks, party gitu-gitu kan, media, followers. Nah, sedangkan si Sonny Hayes kayak I don't care about that, it's just a noise. All I do is race gitu loh. Iya. Gue suka banget itu. Emang jiwa balap aja. Iya, dia emang suka balap. Yang dia usahakan adalah balap ya. Yang di luar balap bodo amat gitu. Dan gimana setiap kali dia balapan dia selalu lari di tracknya. Mau tracknya yang di city race, street race. Di Las Vegas kan dia lari tuh. Tapi di pinggir jalan orang ada mobil, ada motor, ada orang. Dia lari di situ, terus di Spa dia lari dan yang lain-lain gitu. Di Monza situ dia lari yang pinggirnya miring tuh. Itu mantep banget sih menurut gue. Tanjakan Bray itu Bray. Tapi lari di bawah, enggak sampai dia kagak nempel di tembok kagak. Iya sih. Di situ tuh kayak gue seneng gitu, selalu senang nonton film-film yang seperti itu gitu. Nah, karena yang gue dapet tuh beneran kayak lu kalau mau nyampe lu harus capek Bray. Itu bagus betul. Kalau mau nyampe harus capek. Kalau lu kagak capek kagak nyampe. Iya bener dong. Iya di situ tuh kayak di film ini bener nunjukin itu, yang pada akhirnya si Joshua Pierce pun juga akhirnya gue mau capek biar gue nyampe gitu. Sampai di endingnya dia sampai sama Toto Wolff di ini nih kayak lu mau masuk Mercy nggak gitu. Iya. Telepon gue ya kalau lu pengen di tim lain gitu kan. Nyampe dia udah capek. Lo harus capek dulu Bray. Udah berusaha dia langsung di calling. Kalau mau masuk silahkan. Iya, nah itu part yang gue suka sih dari film ini. Yang menarik adalah F1 The Movie berhasil mengemas film 2,5 jam tidak terasa lama. Setuju. Menurut gue canggih karena kalau lo ngeliat durasi di awal agak males kok. Anjing lama 2,5 jam gitu, males kan. Kayak ini film bakal bahas apa ya balapannya gitu. Tapi pas nonton nggak berasa lama gitu loh. Cepat karena dia filmnya fast terus banyak scene balapan. Jadi kalau misalkan lu demen F1 atau lu nggak nonton F1, pasti lu punya ekspektasi karena tahu F1 adalah balapan mobil gitu. Lu terpuaskan karena isinya beneran banyak banget balapan, dan di balapan itu kan lu pasti dibawa kenceng di scene-nya gitu, kayak lu ikut ngebut di filmnya, dan dialognya kan nggak banyak. Kalau balapannya cuma dari radio doang. Menurut gue itu kunci kenapa filmnya nggak berasa lama. Iya. Bahkan kalau inget-inget film superhero aja nggak bisa ya bikin berasa pace secepat itu. Iya. Dulu gue nonton Endgame ya 2,5 jam ya. Iya. Infinity War. 3 jam nggak sih malah? Gue yang 3 jam tuh apa sih? Endgame. Gue tuh nonton Endgame 3 jam. Gue kerasa 3 jam ya. Iya. Ini tuh somehow menurut gue tidak berasa 2,5 jamnya gitu loh. Iya. Apa ya film 2,5 jam lagi ya? Infinity War yang sebelumnya. Ya pokoknya kayak gue nonton beberapa film 2,5 jam gak sih? Oh iya. Oh iya ya. Tapi itu berasa 2,5 jam ya. Dia. Kalau yang ini film ini tuh kayak action pack gitu, terus itu tadi ya kayaknya kayak Mr. Beast editing style gitu loh. Mr. Beast editing style sih. Iya setiap kayaknya nggak nyampe 5 detik sih ya, mungkin 10 detik atau 15 detik gitu. Selalu ada somethingnya ya, gitu. Itu kayak capek banget ya. Jujur iya. Repel kecil-kecil itu timeline di Premiere Pro-nya. Tapi itu kalau nginget mereka 2024 yang tadi gue bilang mereka masih syuting gitu. 2025 rilis hitungannya cepet ya editingnya. Kagak nyampe setahun. Abu Dhabi race terakhir lagi. Iya, Abu Dhabi di race terakhir. Mereka Desember berarti. Rilis tahun ini awal tahun kan ya? Tengah tahun ya? Iya. Q2 lah. Doang mereka. Tapi bisa ngejahit jadinya bos, karena ngikutin race-nya. Jadi setiap kali selesai race. Jadi kalau film mereka bisa aja day one syuting langsung scene penutup. Kalau dia kan ya udah ngikutin aja. Iya benar-benar. Karena ngikutin race-nya kan. Jadinya kayak yang bagian-bagian dramanya lah itu paling diselesain di awal. Terus sisanya yang ngikutin yang race-nya. Iya bisa sih kayak gitu. Iya, dia editingnya selalu jalan terus. Ngikutin. Iya benar-benar. Lu ada scene favorit bos? Ada. Gue justru ini ya. Gue sukanya malah pas Daytona 24 Hour yang race paling pertama. Awal. Iya. Yang dia kan lu kena tuh.
Gue pas dia kan pakai Porsche di situ. Bagus Porsche GT3 RS kayaknya. Sebut. Kayaknya GT3 sih itu kalau dilihat bentuk-bentuknya. Kalau Porsche detail GT3. Mas. Lawannya BMW M4 GT3 Peleknya ring juga. berapa? Gak tahu. Kayaknya sih 19 ya. Kalau dilihat 18. Kayak kecil banget kan gue kan 20. Enggak usah dibahas deh. Gak usah dibahas. Kita bukan podcast otomotif nih. Bukan Terus Fitra Eri lawannya kita. kan dia BMW M4 GT3 kan gitu. Iya. Udah kayak pamer doang bener dah. Sebelahan tuh kan si Sony Hayes sama lawannya tuh yang di BMW. Terus mereka di track Daytona itu muter sambil di belakang ada kembang api. Itu epic banget sih menurut gua. Kayak itu keren banget. Itu megah. Itu megah banget. Itu megah. Itu that's how you start a racing movie menurut gua memang. Itu gue nonton kan baru nonton langsung kayak gitu sih kan. Iya. Langsung kepatil. Langsung- Oke, gue akan selesaikan tontonan ini gitu. Tensinya langsung tinggi. Iya. Iya. Itu enak. Kalau lu Itu sih ada gak? favorit gua. Gue sayangnya di film ini gue nggak ngerasa gue punya scene favorit lagi. Mengecewakan. Gue nggak Kecewa. tahu kenapa ya. Tetot kecewa Lo kecewa sama Masa gue, nggak kecewa sama ada? filmnya. sama lu Tetot. Harus ada. Kecewa sama Tusik. Gak ada. Menurut gue Pam di komen guys, hashtag kecewa sama Tusik. Kayak kepanjangan ya, kayak males. karena nggak tahu ya. Menurut gue film ini semuanya oke aja gitu loh. Gak ada scene-scene yang monumental menurut gue. Gak ada scene-scene yang kayak aura farming gitu, nggak Kitchen ada. Monas. Nggak ada scene Karena- Liberty. Karena Sony Hayes noncalan. Tapi ini kan ngomongin film ya mas ya, maksud gue. Nontonan apa nih? Tapi bisa dia. Kurang chronically online dia. Tapi bisa dia kayak cuek gitu. Aura farming bisa. Bisa sih. Bisa kan? Oh iya, Hamiltonnya bisa ya. Bisa, Iya, bener, cuek-cuek bener, itu tetap bener. bisa. Nah, berarti kan ini entah dari tim DOP-nya, entah dari tim naratifnya, dari scriptwriter-nya, dari storyboardernya gitu. Kurang lah nunjukin scene-scene monumental, bikin scene yang monumental gitu. Karena dibuat Miss opportunity sih sebenarnya menurut gue yang Sony Hayes sudah menang, tapi nggak di scene podiumnya tuh nggak dibikin yang nggak kayak dibikin wah. gitu. Kayak Conclave ya? Tapi beda tujuannya. Iya. Kalau Conclave emang tujuannya dibikin sepeaceful mungkin di akhir. Iya sih. Karena itu konteksnya keagamaan, ini balapan nih. Nah, kalau yang ini kan harusnya perayaan terakhir. Itu enggak. kayak hampir kasih dia aja gitu. Iya, Gak asik lu men. mau si karakternya mau gimana pun juga kayak I don't know man, it just doesn't. I don't have any favorite scenes. Udah gitu aja sih gue. Lu Gimana apa? lu, Dan? Lu apa? Gue pas terakhir lah. Apa? He's Flying. Iya, he's flying. Itu keren tuh. Karena gue kadang-kadang ngerasa seperti itu. Lu ngantuk kali. Iya gue udah ngantuk nyetir mobil gitu. Guys, Dia tuh adrenalin tinggi bukan ngantuk. Nah itu gue ngantuk makin ngebut kan. drive safe guys, drive safe. Ini jangan dicontoh ya guys. Drive safe, Kalau guys. ngantuk minggir lu istirahat dulu, bukan Iya. makin ngebut. Kok kayak pinter mas? Makin ngebut kayak lama-lama. Aku bersatu dengan mesin. Set. Hilang. Langsung mimpi jadi mesin. Wah terlalu kemana-mana. Lu kalau jadi mesin 4WD apa Kalau RWD? mesin RB26 sih menarik. Udah nggak usah ya. kita bahas ini. RB26 Iya, sih. kita ini nggak penting sebenarnya. Gue mau kalau jadi mesin jadi motor all wheel drive. Aneh banget. Motor jalan semua rodanya. Kok kayak pinter mas? Rating dari gue yang nggak punya scene favorit. Dari lu yang gak punya scene favorit lu kasih rating di berapa? Gue ngasih 3,5 sih. Ih baik lu. Tidak punya scene favorit tapi 3,5. Tetep, Gue iya, sama 3,5 sih, gue gue. di 3,5 juga. Kalau ikut-ikutan kalau lu. Enggak, gue bener 3,5. Kalau dia kayaknya gara-gara bias fan F1. Iya. Iya. Jelas ini mah. Kalau gue tuh ya gue ngerasa satu tadi ya scene-nya tuh tidak ada yang secara visual dieksploitasi secara estetisnya gitu menurut gue. Kedua juga ya dramanya klise aja. Gue nggak ada masalah gitu sama cerita klise. Cuma kalau visualnya mantep ya gue naikin Itu kayak Gran ratingnya. Turismo juga ya kayak balapan, kecelakaan, balapan lagi gitu. Tapi Gran Turismo menurut gue lebih monumental menangnya. Iya. Dan Gran Turismo itu beneran based on true story gitu. Jan Vandenberg tuh ada gitu loh. Iya. Oh, gue sebenarnya nggak ada masalah terus story apa enggak. Cuma maksudnya mereka berhasil bikin monumental untuk kayak scene-scene pentingnya gitu loh. Nah Di sini nggak ada. di sini gue nggak ngerasa ada lagi gitu aja. Itu sebab lu kasih 3,5. Gue kasih 3,5. Kalau lo bos kenapa lu Kalau 3,5? gue 3,5, mungkin buat yang nonton F1 juga ya dan merasa gue cukup yakin punya perasaan yang sama sama gue gitu.
Beberapa scene kurang realistis. Pertama gue kurang suka drama antara Sonny Hayes dan GP-nya. Jackpot. Terlalu apa ya? Joshua Pierce kayak ini terlalu drama gitu menurut gue gitu loh. Kayak Terlalu drama sih. Terlalu drama ya. JP Jackpot terlalu drama. Joshua Pierce sama second drivernya inilah sama si rookie ini gitu. Gue tidak merasa hubungan driver F1 di dunia nyata tidak segitunya gitu. Bahkan series F1 yang sudah banyak dikenal aja, Drive to Survive itu kan menunjukkan gitu bagaimana mereka di belakang layar, gimana mereka di luar race gitu. Tidak sedrama itu menurut gue gitu yang satu itu. Bahkan DTS aja tuh banyak yang merasa ini kayaknya cuman for the sake of media aja. Itu tidak sealay yang di film ini. Tapi don't get me wrong. Jadi menurut lo alay? Rada alay sih menurut gue. Oke. Tapi don't get me wrong, film ini sangat enjoyable, sangat watchable, sangat seru untuk ditonton sampai akhir gitu. Di luar itu gue juga nggak suka ini sih, menurut gue yang agak fatal tuh ada backfire di mobil F1 karena harusnya kan gini, backfire itu kan terjadi karena proses pembakaran itu tidak sempurna. Proses pembakaran di mobil di ruang mesin itu tidak sempurna, makanya terjadi. Istilahnya? Locking. Beneran fix montir ya mah asli. Locking, misfiring, backfire itu same thing lah gitu. Dan di sini kan front firing ada front firing. Enggak ada. Nembak depan dan depan. Nembak dar gitu. Itu mesinnya meledak namanya bukan. Nah maksud gue mesin F1 ini kan dibuat sangat sempurna pembakarannya biar efektif kan. Kenapa ada backfire? Itu sih menurut gue tuh agak lain nih, aneh nih gitu menurut gue. Karena tanpa ada backfire itu udah bagus gitu film ini. Gitu. Tapi kan dicekokin dari film zaman dulu sampai sekarang soal mobil-mobilan yang ngebut selalu ada api di knalpotnya. Ya kalau misalnya street race temanya kayak Fast and Furious, Need for Speed oke lah gitu. Atau bahkan masih GT3 itu masih ada masih make sense nih. Masih terjadi. Masih bisa terjadi. Masih tapi kalau misalnya kelas udah hypercar-nya Le Mans atau F1 itu kayak ini nggak mungkin deh gitu. Karena mereka udah ngebuat engine dedicated buat khusus balapan itu gitu. Kenapa sampai ada misfiring kayak gitu kan aneh gitu. Biar keren. Ya, jadi berarti lu nggak suka gara-gara kurang realistis. Kurang realistis lah menurut gua. Dan masalahnya di sini kurang realistis yang masalah engine ini. Kurang realistis yang tidak ada urusannya sama membuat filmnya lebih bagus gitu loh. Kayak tanpa adanya itu pun film ini akan tetap bagus banget gitu loh. Kalau misalkan nggak ada. Tapi gue sebagai bukan penikmat F1 jadi bagus sih menurut gue. Kayak lebih keren aja. Lebih ini ya. Lebih dramatis. Naskah Rumble. PS2 mas. PS1 bukan? PS1 KMZY 87AA cheatnya aneh kasih tahu aja. Apal dia. Apal gue. Ada telur samping kontainer. Iya. Buat unlock-nya secret car. Terlalu kemana-mana ini. Ketahuan umur. Terlalu kemana-mana. Ya kayak gitulah. Itu kenapa gue 3,5. Tapi ya gini. Buat orang-orang yang belum nonton F1 yang asli, F1 seri F1 yang asli gitu, belum nonton F1 movie ini, menurut gue lo tetap harus nonton. Apalagi mengingat kita sering banget dapat race yang boring gitu beberapa tahun belakangan ini. Di film ini seru banget menurut gue. Jadi kayak filmnya sangat enjoyable, makanya gue taruh dia tetap di 3,5, tetap tinggi. Karena tadi lu bilang race seru, di situ gue kasih rating 4,5. Karena apa? Karena race seru. Karena seru. Karena gue kan pernah nobar sama kalian. Terus kayak ada race yang kayak flat banget, nggak banyak overtake-nya, terus nggak banyak kecelakaan gitu. Kurang seru. Nah di sini menurut gue mantap. Harus ada. Seakan tiap balapan F1 bener harus ada kecelakaan. Seakan nih. Tapi jadi seru men. Iya. Nyawa orang mas. Jarang mati dah orang F1. Enggak, harus ada yang mati dulu berarti. Enggak, maksud gue kecelakaan itu tidak begitu mempertaruhkan nyawa karena terlalu safety mobilnya kan. Berarti harus jangan safety biar seru. Nggak gimana nih, lu suka lihat orang mati apa gimana ini? Jadi kenapa gue ngasih 4,5? Karena filmnya tadi bener rasa seru gitu. Terus keberhasilan mereka dalam mengemas filmnya jadi terasa cepat walaupun durasi 2,5 jam itu menurut gue poin plus banget. Setuju. Terus juga visualnya menurut gue bagus. Gue suka apa ya sebutan gradingnya, tapi kayak nyaman banget di mata. Terus jadi lebih dramatis pas balapan gitu. Oke. Kalau color gradingnya bagus. Color gradingnya bagus juga. Terus
Apalagi tadi gue ya. Kayak kalau Granny pakai B612 ya kata gue. Iya. Orang mukanya ada garis segitu. Ada kumis kucing ya. garis segitu. B612 tahun kapan? Jujur ketahuan umur sih kita sih. Itu sih gue kenapa gue kasih 4,5. 4,5. Ya, karena bagus aja, gue suka filmnya ringan gitu, udah. Tapi dari situ kita dari apa tadi? Scene favorit. Dari rating. Kita sekarang masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kekurangan Jadi udah disebut deh kayaknya. Cuman ada sih kekurangan satu yang menurut gue, tapi ini bias sih karena gue nonton F1 ya. Kan tadi di awal gue ngomong yang bikin skornya tuh Hans Zimmer. Kan dia bikin opening F1 yang versi F1 movie ini kan beda, dia yang bikin soalnya gitu. Menurut gue mantepan yang versi aslinya gitu, F1 yang asli gitu daripada yang versi movie-nya. Karena lebih sport, lebih mekanikal gitu rasanya. Emang kayak gimana sih? Sama Lebih berasa seperti kunci pas. ting. Gimana ya? Oh, ini gue yakin sih kita copyright infringement sih. Dia nyanyi copyright infringement kan nggak usah disetel. Secara suara dan nada Afgan. Isyana Saraswati. Isyana dia. Dia tahu tuh nada tuh paham banget sama nada. Makanya tadi kan bisa. Aduh. Tapi kalau ngomongin kekurangan, gue nggak dapet. tadi kan lu sempet ngomong masalah backfirean yang dimana menurut gue setuju jadi lebih dramatis gitu. Gue lebih suka. Oh, lu malah lebih suka. Nah, tapi dipikir-pikir selama ada backfire itu, gue nggak mendengar suara ledakan knalpotnya ya. Ada tau? Oh iya. Ada. Berarti gue budak. Berarti enggak jadi kekurangan, di cancel. Yang kurang lu sih. Jatuhnya lu yang kurang. Ternyata kuping gua. Tapi menurut kalian berdua ini TikTok verified gak? Oh, sangat Verified. Legit ya? Legit. Ini film 2,5 jam yang sangat bisa di-enjoy oleh orang-orang yang memiliki attention span TikTok. Ditambah dengan editing Mr. Beast. Oh iya, itu kencang banget. Menurut kita. Iya. Lu kalau suka editan TikTok yang dar, nah ini cocok. Mantep. Itu juga. Tapi film ini cocok buat siapa? Untuk orang yang suka film balap. Buat orang suka film balap. Iya. Sama orang yang suka yang film yang kayak selesai nonton tuh kayak wah filmnya seru, udah gitu aja. Nggak bilang filmnya bagus, filmnya seru. Ini buat orang-orang yang enjoy kemarin Gran Turismo, yang enjoy film-film tipikal Top Gun Maverick, yang enjoy Transformer, popcorn movies, kayak gitu-gitu gitu. Cuman kalau dibandingin sama Rush atau Ford versus Ferrari ya, ini agak di spektrum yang berbeda gitu loh. Menurut lo? Ya, menurut gue ini lebih masuk ke yang Gran Turismo. Oh, I gitu. see. Kalau Rush itu lebih ke Rush, Ford versus Ferrari sama Man Behind the Legend, menurut gue itu mirip-mirip tuh. Oh. Man Behind the Legend itu apa ya? Lamborghini. Oh, Lambo ya. Lamborghini dia. Nah, ini tuh di spektrumnya Gran Turismo menurut gue. Jadi kalau lu pada kemarin enjoy Gran Turismo, film ini recommended banget buat lo. Gitu. Jujur ya. Kalau gue menurut gue recommended buat siapa? Recommended buat orang-orang lagi stres. Setuju. Oh, ya, setuju Ini juga. film ringan sekali, santai banget dan apa ya? Seru. Lu stres, misalnya lu anggaplah stres dengan kerjaan gitu. Lu bayangin lu jadi highest, lu ngomong nyolot ke bos lu. Kayak personal. Iya, kayak enak banget lu pasti dipecat. Langsung disetor tangan surat resign. Iya, kayak bahkan bukan bisa kayak goblok. Kalau menurut gue film ini tuh cocok buat orang yang itu sih. Ya tadi gue bilang ya kayak gue suka film yang wah ayo hustle gitu kayak. Ini seru sih. Fight Club. Beda, Fight Club bukan hasil sih. Nah maksudnya film ini tuh kayak yang selesai nonton kayak oh iya ya oke. Propaganda gitu. Propaganda hustle culture gitu ya. Kayak lu iya motivasi nih. Ini low-key motivator ini filmnya nih menurut gue. Lumayan nih. Iya gitu sih. Tapi lu punya closing statement nggak? Closing statement gue seharusnya film ini bisa mengeksploitasi aura farming yang sudah dilakukan sama pembalap-pembalap F1. Apalagi di sosial media timnya gitu. They're always successfully to encapsulate the aura of the drivers, of the race, and on all that gitu. Cuma di film ini kayak menurut gue tidak berhasil mengeksploitasi. Padahal ini sebuah film gitu. Iya. Mereka cuma I don't know TikTok edits gitu. Iya. Kalah gitu menurut gue. Sama TikTok edit sih. Even sama foto. Oh iya sih. Even sama iya foto sih, gitu. setuju. Film ini tuh kayak kurang bisa nih. Cuma kayak yang pada potentially you have all the potentials of doing that gitu. Cuma kayak menurut gue dia tidak berhasil gitu.
Kalau closing statement gue, ketika nonton bisa bahasa Inggris. Kenapa? Terus sih ngomong Inggris mulu. Episode ini dong. Itu closing statement episode ini jadinya, bukan filmnya. Bukan filmnya, Mas. Kalau gue terus balapan liar. Enggak ada. Enggak boleh balapan liar. Enggak boleh, guys. Aneh Gue banget. mirip kayak lu sih kayak. Iya. Ya kalau lu mau nyampe capek, kudu capek. Oh. Itu bagus. Mantep ya. Kalau Gua nyampe ambil capek. tuh. Lo ada nggak? Kalau gue buat lo orang yang nonton F1 tapi belum nonton F1 movie dan udah kemakan sentimen-sentimen negatif dari terutama F1 tweet ya, itu kan komunitas F1 paling toksik sedunia itu. F1 di Twitter tuh ngaco banget emang komunitasnya, maksudnya jangan terlalu didengerin banget. Lu coba nonton dulu aja dan lu judge sendiri gitu loh. Karena gue sebelum nonton film ini pun melihat komentar-komentar kayak gitu. Tapi setelah nonton, it's not that bad. It's even good gitu. Bahkan ini bagus gitu menurut gue, kayak ini sangat layak buat ditonton ya. Iya, sangat layak buat ditonton. Jadi kayak sebelum menjudge, jangan judge pakai komen orang lain, judge dengan hasil mata lu sendiri. Setuju. Gitu. Oke, karena sudah di closing statement, jadi jangan lupa follow kita di YouTube, Spotify, TikTok, dan Instagram. Semuanya @anamorfilm. Lihat properti kita baru. Jadi sampai sini aja, thank you, bye-bye. Bye.